Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu-kamu yang kebetulan aja nih lagi terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga ya. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu bagaimana kondisi keadaan hubungan kamu bersama dengan si dia, Yayang Bebek selingkuhanmu. Oke. Nah, namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baiklah, langsung aja kita mulai. Ini dia. Ada energi dari berikutnya ada di sini. Oh, seperti kayak takut ya, seolah-olah semacam ndak mampu untuk menghadapi relationship ini gitu ya. Jadi kayak kemampuan untuk kontrol diri, rasa-rasanya itu tuh saat sekarang sedang lagi lemah-lemahnya gitu kalau Mari nampak ya. Jadi bisa-bisa aja begini. Itu adalah energi dari pasangannya kamu. Jadi semacam dia ada keinginan untuk enough ya, semacam keinginan untuk sudah cukup siklusnya bersama dengan kamu. Jadi kayak Mari rasa bahwa menurut dia hubungan kalian bukanlah hubungan yang patut lagi untuk dipertahankan oleh si dia. Walaupun pada kenyataannya hubungan kalian ini tuh sudah lama banget ya, untuk beberapa Mari lihat udah bertahun-tahun nih. Bahkan ada yang sudah bisa 7 tahunan ya, bisa lebih juga nih. Jadi kayak hubungan ini tuh bukanlah hubungan seumur jagung gitu. Nah, atau ada beberapa yang seperti ini. Si dianya nih ya, si dianya itu tuh bisa merasa bahwa dianya itu tuh sudah berkorban cukup banyak untuk kamu. Gitu. Berkorban harga diri, berkorban uang, berkorban waktu, berkorban tubuhnya dia dan sebagainya gitu. Jadi kayak dia merasa bahwa pengorbanannya dia itu tuh rasa-rasanya sudah cukup lah. Atau investasi, jangan dibilang pengorbanan ya mungkin ya, tapi investasinya dia. Jadi menurut dia investasinya dia untuk menyalakan relationship kalian ini tuh sudah cukup. Gitu loh. Jadi ya segala-galanya ya, yang positif-positif dari si dianya. Dia rasa ndak usah lagi dia perpanjang untuk dia berikan kepada kamu. Nah, seperti itu ya. Memang dia tidak bisa pungkiri bahwa kamu adalah sosok figur pasangan yang cukup istimewa bagi dia. Gitu. Jadi kenapa dia mau lama relationshipnya walaupun dia jadi orang ketiga? Kenapa dia mau banyak memberi kepada kamu walaupun dia adalah orang ketiga? Karena ya menurut dia bahwa itu semua patut, pantas, dan bahkan wajib, harus dia berikan dan dia lakukan. Gitu. Nah, tetapi itu tadi, ternyata hal yang demikian itu tuh dia bilang sudah selesai, sudah cukup gitu. Sudah cukup. Gitu ya. Kayaknya dia sudah merasa bahwa ya dia harus saatnya memasuki babak baru. Dia sudah harus memasuki babak baru dalam hidupnya dia. Gitu loh. Jadi bermain-main menjadi orang ketiga bagi kamu, sudahlah katanya. Nggak usah diperpanjang lagi. Seperti itu ya. Dan Mari lihat, karena dia sudah merasa bahwa dia sempat melakukan yang terbaik dalam hubungan kalian, memberikan banyak hal untuk kamu. Jadi kayak ada rasa puas, Mari lihat di situ. Puas. Jadi kayak nggak ada penasaran lagi, nggak mau memaksakan diri lagi harus dengan kamu, sudah. Nah, seperti itu Gemini. Ya. Sudah komplit. Ya, sudah komplit. Sudah puas dia. Bagaimana caranya kamu kepada dia pun dia sudah puas. Gitu. Dicintai olehmu puas. Disakiti olehmu puas. Gitu. Udah puas di sana. Udah benar-benar dia klimaks. Kira-kira gitu ya.
Udah benar-benar dia klimaks untuk merasakan nano-nanonya hubungan kalian. Pahit, manis, sepet, indah, menyenangkan, menyedihkan. Semua ya sudah komplit di sini. Udah komplit, mari lihat. Menurut dari si pasangannya kamu. Makanya di situ tuh dia bilang dia nampaknya harus sudah mulai masuk ke chapter baru gitu loh. Jadi kayak dia merasa bahwa kayak gini aja kok hubungan kalian. Ya. Sudah semua dia rasakan, sudah semua perasaannya dia sudah semua dia alami. Seolah-olahnya begitu ya. Nah, di sana udah cukup. Dan ada rasa ketakutan bahwa dia terjebak ya. Dia terjebak dengan tantangan demi tantangan saja dalam berkehidupan bersama dengan kamu, gitu loh. Takut dia di situ karena bisa-bisa dia juga melihat bahwa ini akan semakin ribet ya ceritanya kalau tetap memilih untuk melanjutkan relationship dengan kamu. Semakin besar tantangannya, semakin banyak konsekuensinya. Pertaruhannya dia semakin banyak dalam berrelationship dengan kamu. Dan dia memilih untuk udahlah, enggak usah lagi lah. Seperti itu. Karena hubungan kalian ini tuh mentok-mentoknya di situ-situ aja ya. Kalau mari nampak. Semacam enggak ada pertumbuhan, semacam enggak ada perkembangan dia lihat. Jadi ibaratnya kayak dia tetap jadi orang ketiga aja gitu. Padahal ya dia sih nggak mau ya hanya jadi orang ketiga ya. Dia pun ingin seperti yang lain-lain itu. Gitu loh. Dia jadi istrimu, dia jadi suamimu, dia hanya jadi satu-satunya kekasih kamu. Nah, dia pun ingin kayak gitu. Tapi dia merasa bahwa kalau dengan kamu, nampaknya nggak akan bisa. Ya. Karena apa? Karena kamu nggak mau. Nah, itu sih. Bukan karena dia nggak mau, kamu yang nggak mau katanya dia. Misalnya, dia udah cukup sabar ya. Nungguin kamu karena kamu berjanji gitu bahwa ini maaf entah ada janjinya, ini contoh aja nih, kamu bilang tunggu ya sebentar, aku akan ceraikan istriku, aku akan tinggalkan suamiku, kemudian kita barengan jadi suami istri. Udah dia tunggu dia nanti enggak juga nih, kamu ninggalin suamimu, kamu ninggalin istrimu, pasangan sahnya kamu gitu, enggak juga. Udah bertahun-tahun dia nunggu kamu misalnya, ya. Atau kalau kalian pacaran, gitu ya. Nah, sabar dia nunggu kamu kemudian memilih untuk bersama dengan dia dan meninggalkan pacarmu yang satunya lagi itu. Dia sudah coba meyakinkan kamu ya bahwa kamu kalau melepaskan orang itu, kamu akan aman kok dengan dia, gitu ya. Dia nggak akan sia-siain kamu kok. Gitu. Kamu nggak akan salah pilih, tapi belum juga kamu milih. Kamu masih main di dua kaki. Kamu jalan sama yang di sana, kamu juga jalan sama dia. Jadi semacam ya udah gitu loh. Pembuktian demi pembuktian dirinya dia, ya sudah cukup lah menurut dia. Di sana ya. Ya di sini tuh ternyata ya dia sadari mungkin bahwa ya kamu aja yang memang nggak mau milih untuk setia menjadikan dia satu-satunya pasangan kamu, gitu. Jadi dia merasa bahwa tidak ada lagi masalahnya dia dalam hubungan kalian. Kamu yang ternyata bermasalah. Nah, kira-kiranya begitu ya di mata si yang bebeknya kamu Gemini, gitu loh. Gitu. Jadi ya beberapa memang posisinya dia meninggalkan kamu sudah cukup lama ini ya. Katakan mungkin sudah berhari-hari dia sudah mulai diem sama kamu kan. Dia udah mulai jauh dari kamu. Dia bahkan mungkin udah blokir kamu kah. Gitu. Sudah berhari-hari ceritanya. Udah berminggu-minggu bisa. Gitu. Jadi bagi kalian yang sedang menunggu seseorang ini. Supaya tanda petik mau lagi sama kamu. Mendingan sudah dah. Nggak usah. Mendingan sudah, kamu nggak usah nanti-nanti dia lagi. Karena penantiannya kamu itu tuh kayak menanti yang nggak akan datang lagi gitu. Di sana.
Kamu menunggu sesuatu yang bukan lagi menjadi bagiannya kamu. Kayak gitu. Jadi ceritanya ini berakhir, Cimari. Iya, kalau dari si dianya berakhir. Walaupun Mari tahu kalau kamu belum mau berakhir di sini sesungguhnya. Kamu bisa aja kesel, jengkel kamunya ya. Kenapa dia ngediemin kamu? Kenapa dia ngejauhin kamu? Kenapa dia bilang pisah sama kamu? Kenapa dia blokir kamu? Kamu bisa aja kesel gitu. Kamu bilang, yaudah kalau dia nggak mau lagi sama aku, yaudah nggak usah. Daripada aku mumet, daripada aku sakit kepala gara-gara dia. Gitu kan? Nah, tapi diam-diam Mari nampak di sini tuh, kamu belum rela kok melepas dia. Ada jauh tersembunyi dalam hatinya kamu, aku ingin dia kembali, aku ingin kami sama lagi. Gitu. Tapi kalau kamu memang punya keinginan demikian, maaf nih, game ini egois kamunya. Maaf aja ya. Sorry aja. Memang kayaknya udah bener nih. Si yang bebeknya kamu lepasin kamu. Bener. Sebab kalau dengan kamu gawat hidupnya dia. Ya, kamu bisa tetap dengan rumah tanggamu. Kamu gak mau lepasin rumah tanggamu. Tapi dia akhirnya jadi perawan. Bukan perawan ya. Apa dibilang ya. Jadinya dia kayak hanya jadi wanita simpanannya kamu. Pria yang kamu sembunyikan saja. Waduh, rugi dia. Sorry nih lo ya. Iyalah, enak-enakan aja sampean. Di sana. Karena kalau hubungan ini tuh ada, ya kamu aja yang enak sendiri. Gitu ya. Stuck hidupnya dia dengan kamu, sementara hidupnya kamu wah gitu ya. Kamu enak-enakan gitu. Punya 2 pasangan, sementara dia tuh ini tuh orang setia ini. Gitu. Ini sebenarnya orang yang setia. Nah, tapi ketika dia meminta kesetiaan pula dari kamunya ke dia, lo kamunya yuk ndak mau. Iya sih, ini agak-agak egoisnya ya. Akuilah ya. Gitu ya. Kalau kamu ngakui pun kamu itu tuh egois. Itu tuh nanti akan membuat kamu tenang juga itu. Gitu loh. Jadi akhirnya kamu yang ketawa sendiri juga ya. Gitu kan, dan akhirnya ya kamu jadi rela ngelepasin dia gitu loh. Ini manusia soalnya, ini bukan boneka nih gitu ya. Dia punya kehidupan gitu. Kalau kehidupannya dia kemudian hanya untuk membackup hidupnya kamu supaya lebih baik, wah, kayaknya itu satu hal yang tidak mungkin ya di sana. Enaknya di kamu, sampahnya di dia, repotnya di dia. Ya. Karena kalau Maria di sini, ya kalau kamu pun bilang, wah aku cinta sama dia, enggak, egomu yang ingin dengan dia, egomu saja, gitu. Kamu nggak beneran cinta. Kalau kamu cinta dia, ya kamu pasti akan berani untuk memilih dia ya, gitu. Di sana kan. Jadi kayak nggak ada lagi lah kurang-kurangnya orang ini. Jadi nampaknya ini bisa aja ini menjadi hadiah ya, jackpotnya kamu aja. Kamu pernah jalan dengan seseorang yang baiknya seperti ini. Kamu bisa dapat keuntungan ekstra dalam hidupnya kamu. Udah anggap aja lah ini rezeki nomplok doang. Gitu. Syukuri aja lah. Jangan kemarok gitu loh. Pengen enaknya itu tuh lama-lama gitu ya. Jangan juga lah. Udah saatnya juga lah dia punya kehidupan yang lebih jelas, yang lebih stabil, yang lebih benar. Lepasin aja dia. Gitu ya. Jangan jadikan dia hamba dari kepuasan egonya kamu semata. Gitu loh, tahu-tahu diri lah. Gitu ya. Biar kamu gak rasa sakit. Ini kamu lagi sakit ini, mari lihat. Kamu lagi menderita nih. Didiemin sama dia. Dijauhin sama dia. Gitu ya. Pura-puranya kamu bersikap, aku baik-baik aja kok. Iya, betul ada di situ. Tapi kalau kamu pas lagi diem, ya teringat sama dia, wow, bergejolak itu dalam dirinya kamu kan. Resah ini kamu, apakah dia mau balik lagi, apa kalian bisa bersama lagi, gitu ya kan.
Nah, pasti resah kamu ini, Mari nampak. Nampak-nampaknya itulah ya, untuk membebaskan kamu dari penderitaannya kamu. Ini menderita kamu ini. Ya. Untuk cara membebaskan kamu dari penderitaan yang kamu alami ini, dudukkan egonya kamu, diamkan egonya kamu. Karena egonya kamu yang sedang nyakitin kamu, dan tanpa sadar ya itu juga nyakitin dia. Nah, di sana ya. Gitu loh. Jadi ya, namanya ini jackpot ya. Namanya ini tuh rezeki nomplok. Ya, dia tuh hanya datang sebentar. Bukan menjadi satu hal yang untuk selama-lamanya. Gitu ya, di sana. Jadi ini tuh kayak matahari lah ya, matahari yang bersinar di siang hari, kemudian tenggelam di malam hari. Ya udah, lihat juga hubungan ini seperti itu. Nah, di sana ya, biar kamu nggak resah-resah sendiri nih, kamu nggak gelisah-gelisah sendiri. Jadinya kamu bukan hanya berpura-pura doang, berpura-pura bahwa kamu menerima kalau dia diemin kamu, kalau dia jauhin kamu, kalau hubungan kalian ini tuh berakhir. Supaya bukan hanya kepura-puraan saja, tapi sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran gitu ya, dalam hidupnya kamu. Kalau ini kan lagi fake kamu, ini kan lagi palsu kamu ini. Kamu nggak berusaha menghubungi dia. Karena kamu sebenarnya takut ditolak. Gitu ya. Kamu takut ditolak. Kamu ngarep dia, tapi kamu ingin kalau dia yang mengharapkan kamu, kalau dia yang datang begitu saja dalam hidupnya kamu, gitu. Jadi apapun yang kamu maui dalam hubungan kalian berdua ini, mari lihat kayaknya itu tuh hanyalah sebuah keinginan yang muluk-muluk. 80% kemungkinannya apa yang kamu maui itu tidak akan terjadi. Ya, 80%-nya. Seperti itu. Karena ini tuh benar-benar selesai si dianya. Gitu ya. Ya kalau hanya sesekali, kemudian suatu saat nanti ya, sesekali ngobrol sama kamu, ya say hello. Ya dia mau-mau aja. Tapi bukan lagi model interaksinya kalian seperti yang dulu-dulu. Udah enggak mau lagi dianya. Gitu ya. Jadi kamu akan melihat ada perubahan sikap yang sangat besar, yang sangat nyata. Dan perubahan itu tuh bukan temporer, tetapi itu akan menjadi satu hal yang permanen. Siapa dia yang dulu tidak akan kamu lihat lagi. Entah kapanpun itu menunggu kamunya ya. Tapi tidak akan kamu lihat lagi nanti untuk di masa mendatang. Nah begitu ya. Jadi kayak orang ini tuh udah bilang nih, selamat tinggal. Aku bangun ya hidup barunya aku, gitu si dianya. Nggak mau lagi jadi selingkuhannya kamu. Gitu ya. Nggak mau lagi buang-buang masa dengan kamu, buang-buang energi sama kamu. Nggak mau lagi katanya si dia. Di sini, mari lihat. Ya, terimalah itu ya. Terima itu Gemini, terima sebaik-baiknya gitu. Supaya kamu juga bisa bebas gitu loh. Jadi hidupnya kamu juga fokus ke masa depannya kamu, gitu, ya. Karena kalau kamu berharap bahwa dia datang, dia ada, dia masih mau ngedampingin kamu, udah nggak mau lagi dianya, gitu. Mau kamu trigger kayak gimana pun ini orang, nampaknya mari triggerannya kamu memang tidak akan berefek lagi tuh ke dianya, ya. Jadi bagi kalian yang percaya takdir, di sini tuh mari lihat, yaitu ya 80%, takdir jodohnya kamu sebagai kekasih bersama dengan si dia sudah genap. Ya, sudah tergenapi, sudah selesai. Begitu ya, takdirnya sudah tunai, gitu. Ya. Oke lah, baik. Sekarang Maria akan tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada Gemini mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak, sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja.
Baik, mari awali dari inisial G, ada gunung, L ada lampu, H ada hati, I ada indah, M ada manja, D ada dunia, N ada nanti, dan E ada emas. Masuk kita ke zodiak ya. Kemudian di sini ada energi dari Leo, kemudian ada energi dari Libra, ada energi dari Capricorn, energi dari Gemini, dan energi dari Sagittarius menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.